tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu yang mana akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Menghemat energi listrik. Tidak tahu? Menghemat energi listrik tidak tahu? Nah, Eka. Mencabut stop kontak. Mencabut stop kontak. Kak Sesi oke. Mematikan TV Nah, mematikan TV apabila tidak ditonton. Sebenarnya Pak Jawaban itu sering, cuma tidak ngerti maksudnya yang mana. Ya, coba Mbak Risma, apa kira-kira Mbak Risma? mematikan lampu. Mematikan lampu pintar. Jadi salah satu upaya kita untuk menghemat energi listrik, salah satunya adalah tadi mematikan kipas angin. Yang kedua, jangan mencolokkan energi yang mengandung listrik terus menerus, jadi harus dicabut. Mematikan TV, mematikan AC, mematikan magicom, mematikan kalau pagi nyetrika listrik, matikan kalau sudah tidak digunakan. Yang paling penting matikan lampu. Mas Azam, kalau sudah tidak digunakan lampunya ya dipateni. Ya, apalagi kalau sudah hidup panas, cahaya matahari sudah masuk ke dalam ruangan, kok masih dinyalakan, ini ya bentuk dari pemborosan energi listrik. Matikan, karena lampu nyala ketika di siang hari juga tidak ada faedahnya. Oke, masih ingat ya anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya anak-anak kaitannya dengan materi IPS kemarin tentang apa? Kemarin tentang apa? Pelajaran yang paling tentang kerjasama anggota ASEAN. Mas Azam misalkan mau kerja ke luar negeri boleh, orang luar negeri mau kerja di rumahnya Mas Azam juga boleh. Salah satu kerjasama yang paling penting adalah tercapainya kesepakatan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Contoh misalkan di Indonesia sekarang kekurangan bahan pangan, nah ini bisa terpenuhi oleh negara lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara impor dan ekspor. Jadi Indonesia juga bisa berjualan keluar, orang luar bisa berjualan ke dalam negeri. Oke ya anak-anak ya. Jadi alhamdulillah masih ingat. Yang selanjutnya anak-anak jangan lupa anak-anak tetap membudayakan budaya disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu penting. Pak Jokowi bisa jadi presiden itu ya karena disiplin belajarnya, nggak males-males. Contoh lagi, ketika anak-anak Pak Guru kasih tugas, ayo anak-anak kerjakan di rumah tugas ini, itu ya harus selesai. Ketika Pak Guru nih selesai Pak, itu namanya disiplin. Macam apa selesai? Belum Pak, lah ini namanya tidak disiplin. Maka budayakan disiplin untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Siapa yang pengen jadi tukang karir? Tidak ada. Nah semuanya pasti cita-cita pengen di atas, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi hansip ya. Mau saya jadi hansip? Pengen jadi apa? Laut misalkan, bukan tukang mayang ya, laut yang gajinya besar. Pengen jadi dokter misalkan, pengen jadi macam-macam. Yang jelas pokoknya anak-anak harus punya cita-cita yang setinggi lah, dan perkara jatuh tidak begitu ke bawah. Cita-cita jadi tukang becak, ini cita-cita bukan jadi tukang becak, jatuhnya nanti jadi pengamen. Ya, harus semangat, anak-anak harus semangat. Sekali lagi anak-anak harus semangat. Disiplin kuncinya dalam meraih kesuksesan. Yang selanjutnya anak-anak, sebelum kita nanti mempelajari dan Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak terlebih dahulu berdiri. Ayo silakan. Ikuti gerakan yang akan Pak Guru tampilkan pada layar. Ya, yang semangat, yang kompak ya. Oke. Boleh dinyanyikan bersama-sama. Ini insya Allah tidak asing nih, khususnya Mbak Eka. Yuk, ikuti gerakannya.
Sifat-sifatnya magnet. Seperti maksudnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak dalam kehidupan sehari-hari pasti nanti ketemu dengan sifat magnet, pasti. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak mampu merancang tujuan hasil percobaan tentang sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak dengan ini diharapkan anak-anak bisa melakukan percobaan, karena di sini nanti akan kita demonstrasikan, anak-anak bisa melihat ternyata iya ada manfaatnya. Yang selanjutnya ini untuk materi IPA ya anak ya. Yang ketiga setelah mempelajari PPT anak-anak nanti diharapkan mampu menyetujui tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini untuk yang poin ketiga, ini nanti adalah materi apa anak-anak? Materi apa? Bukan. Untuk yang kedua, ini nanti anak-anak mempelajari yaitu tentang materi PKN ya. Jadi nanti anak-anak mempelajari materi PKN tentang keberagaman sosial budaya. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia ini bermacam-macam kultur budaya dan beragam. Yang selanjutnya nanti anak-anak diharapkan mampu mendukung keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Anak-anak dengan satu dengan yang lain yang jelas memiliki tujuan yang berbeda-beda. Saya Pak Guru dengan Mbak Eka ini sudah beda. Pak Guru sukanya warna hitam, Mbak Eka sukanya warna ungu misalnya. Ini sudah berbeda, ini namanya beragam dan kita harus menghargai. Yang selanjutnya, anak-anak setelah mempelajari tampilan PPT nanti anak-anak mampu menganalisis tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dengan tepat. Yang nomor 6, anak-anak nanti diharapkan dapat menerapkan keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi dengan semangat. Nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari harus bisa. Yang selanjutnya anak-anak, ini nanti kita pada pembahasan yang kali ini tadi sudah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada sekitar 6 poin.
dengan tujuan kita yang pertama sampai 6. Ini harapannya nanti anak-anak mampu ini mengetahui dari poin 1 sampai poin 6. Untuk yang selanjutnya anak-anak, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan dalam tujuan pembelajaran tadi, yaitu kita mempelajari materi IPA dan PKN. Ya, IPA dan PPKN. Tema 5 tentang wirausaha. Ini adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Wirausaha. Wirausaha bahasa Mas Kevin itu bulan. Bulan atau berjualan. Tapi kalau bahasa Anda itu namanya shopping. Ya, oke, lanjut ya. Yang pertama anak-anak kita mempelajari tentang materi 5, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kaitannya dengan magnet. Anak-anak tahu magnet? Anak-anak? Magnet bahasa itu sembrani ya. Anak-anak suka lihat videonya Brewok audio? Suka menonton sound system? Sound system itu bisa berbunyi karena di belakang soundnya itu, mic-nya itu ada magnetnya. Ini saya kecil ya, magnetnya ini namanya magnet, bahasa nih sampai sembrani. Ya, magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan tertentu. Contohnya apa, Cah? Ketika ini tak tempelkan, apa yang kira-kira bisa ditarik oleh magnet ini? Contohnya apa? Paku, benar. Paku itu terbuat dari besi ya. Nah, jarum, betul sekali. Pak Guru juga punya ini jarum. Ketika ini tak tempel bisa melek. Kenapa? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Bumi kita ini juga ada namanya kutub utara dan kutub selatan. Ini nanti juga akan kita pelajari pada materi ini. Nah ini, jadi intinya magnet adalah benda yang dibuat dari bahan atau baja, dan dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Contohnya anak besi. Apalagi aluminium bisa toh, dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Magnet ketika ditampilkan dengan magnet ini nempel enggak? Nempel ya. Tapi kalau ditarik berat enggak kira-kira? Berat enggak? Berat. Coba Pak Guru pinjam satu. Ini contoh. Ini contoh ya. Nah, ini kenapa kok ke kanan ke kiri? Karena ada gaya tekanan. Nah, kenapa kok tidak di sini? Bisanya kok di sini? Kenapa nempelnya kok di sini? Kenapa anak? Nah, ini pertanyaan. Ini nanti yang akan kita jawab. Nah, tidak bisa. Kenapa? Nah, saya tempel di sini kenapa tidak bisa? Ini kayaknya ada tekanan. Tapi kalau di sini, ya ada tekanan. Ini bisa. Ya, ada tekanan. Karena ini materi yang kedua, magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang selanjutnya, gaya magnet terkuat berada di kedua kutub. Nih. Ya. Oke, lanjut. Jadi di atas tadi Pak Guru sudah menyampaikan magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. S ini diartikan sebagai kutub selatan, dan not
yang artinya yaitu kutub utara. Yang selanjutnya, anak-anak, magnet bentuknya macam-macam, tergantung dari kita membuatnya. Ada magnet cincin. Magnet cincin ini magnet cincin. Bentuknya bundar seperti donat. Kalau dimakan rasanya kriuk. Yang kesukaannya Pak Manda. Yang selanjutnya bentuk tabung. Ini anak-anak bentuk tabung. Ya, bentuknya tabung. Yang selanjutnya bentuk batang. Batang itu bukan bau, kalau bahasa batang itu bau. Bukan. Yang selanjutnya bentuk jarum. Biasanya dipakai pada kompas. Anak-anak tahu kompas? Pak tentara mau perang itu juga harus bawa kompas. Kalau tidak bawa kompas tidak bisa pulang. Salah satunya kompas itu adalah media untuk mencari kutub utara dan kutub selatan biar bisa pulang. Kalau tidak seperti itu tidak bisa pulang. Karena apa? Ya karena di hutan. Perangnya kalau perangnya di di hutan enak. Yang selanjutnya magnet bentuk huruf U. Magnet bentuk huruf U. Tetap di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Ya. Yang selanjutnya anak-anak, yaitu sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan menolak. Maksudnya ketika ini didekatkan, itu akan ada tekanan yang mendorong keluar, yang tidak bisa menyatu seperti hatimu dan hatiku. Tak bisa. Ya. Yang selanjutnya anak, kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Contohnya adalah kutub utara dengan kutub selatan. Kalau kutub utara ditempelkan dengan kutub utara, maka akan menolak. Tapi kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan menarik. Nah ini itu adalah sifat magnet. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam seperti baja dan nikel. Baja besi, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Manda, bisa paku Pak, oke, bisa sepeda motor. Sepeda motor kan yang terbuat dari besi, ya. Terus apa lagi yang terbuat dari besi Cak? Kipas angin, oke. Apa lagi? Piring besi, piring seng bahasanya Mbak Risma. Kalau piring nggak bisa ya. Jarum apa namanya? Jarum pentul yang buat kamu menghias diri itu. Nah, Azam apa kira-kira Azam? Mainan apa Azam yang terbuat dari besi Azam? Layangan. Wah, layangan masa terbuat dari besi? Enggak ya? Oke, lanjut ya anak ya. Oke, jadi ketika kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka akan menolak anak. Akan menolak. Kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan menarik. Ini nempel. Nah, iya. Nah, ini menolak. Ini menolak. Nah, menolak ya. Oke. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, beli magnet yang besar. Dipraktekkan benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Guru? Boleh. Atau nanti anak-anak bisa praktek di depan. Oke, lanjut ya. Siap. Contohnya ini apa anak? Penjepit ke atas. Ya, saya kalau anak-anak ini buat jepit songkok. Kalau di sekolah kita ini buat variasi katanya, biar kayak lain. Ini semuanya bisa menarik. Kenapa? Karena ada bentuk logam yang bukan berbentuk dari magnet, jadi tarik dari ini. Untuk utara, untuk selatan bisa menarik semuanya.
Magnet dapat magnet benda yang terbuat dari besi dan baja. Besi dan baja. Misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau bajanya itu dicat bisa nggak, Pak? Kalau besinya dicat, cat yang terlalu tebal memang agak sulit. Tapi kalau catnya tipis bisa. Ya, Pak, kalau misalkan tidak pakai apa namanya besi, Pak, benda-benda yang lain seperti kayu bisa nggak? Kira-kira anak? Tidak bisa. Yang bisa menarik kayu siapa? Ya Mas Bapak ini pakai tali ya. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya anak-anak kita mempelajari materi P tentang apa anak? Wirausaha. Tahu itu gambarnya apa? Ayo ada yang tahu itu gambarnya apa? Hah? Jual bakso, namanya ini bakso asli daging sapi mandul. Loh. Ya, Manda enak betul maksudnya gitu. Jadi pemiliknya Pak Manda enak betul. Ya. Ini adalah wujud dari apa anak? Wujud dari usaha. Orang berjualan, gambar orang berjualan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa enggak? Ada di mana-mana ya. Ketika anak-anak mau jalan-jalan ke kecamatan, pasti kanan kiri penuh ini. Tidak hanya bakso, macam-macam, ada geprek, ada. Nah, itu adalah wujud dari apa anak-anak? Usaha. Siapa yang ingin punya usaha? Siapa yang ingin punya usaha? Semuanya ingin punya usaha? Iya. Usaha tidak harus berjualan. Bertani juga usaha. Bertani pun juga berusaha. Karena hasil pertanian nanti pun juga dijual. Pak Manda, Mbak Nesa ini punya pabrik arang. Nah, ini pabrik arang ini nanti hasilnya kan juga dijual. Ini wujud dari wirausaha. Oke, lanjut. Pedagang bakso membutuhkan bahan baku berupa daging. Bakso yang ada yang dibuat sendiri atau membeli dari perusahaan membuat bakso. Maksudnya di sini, ketika kita membuat suatu produk, pasti nanti membutuhkan produk dari orang lain. Contoh, bakso. Bakso ini bahan-bahannya kan macam-macam. Tidak hanya daging toh. Pasti ada menguntungkan. Oke, lanjut. Ya. Berbagai contoh keberagaman wirausaha. Nah, ini kalau di sekolah anak-anak, contohnya apa anak? Kantin sekolah. Terus apa lagi? Selain kantin. Selain kantin apa anak? Kalau di kota-kota ada namanya market mini store. Ada lagi koperasi sekolah. Yang mana di situ tujuan ada koperasi itu untuk apa anak? Menjual produk seperti apa? Contohnya ini. Ini belinya di mana anak? Belinya di mana ini? Ada nggak belinya ini di sawah? Nggak mungkin. Pasti ini belinya di toko atau di koperasi. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti. Kita tidak akan lepas dari itu. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Ada yang bekerja, contoh misalkan Mbak Jija kerja ke Pak Guru. Pak, saya kerja ke sampean Pak untuk menjaga toko ini, namanya bekerja sama. Saya diuntungkan dengan Mbak Jija ikut bantu saya di toko. Mbak Jija nanti dapat kos atau dapat gaji dari Pak Guru karena
sudah bekerja di Pak Guru, ini namanya timbal balik. Yang selanjutnya oleh karena itu orang yang berwirausaha harus memiliki sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Saya tanya anak-anak, kalau kita berjualan setiap hari gini, kira-kira ada yang beli enggak? Ada. Tapi kalau mau beli apa Mbak? Mau beli apa? Kayak anak-anak di swalayan itu. Selamat datang di Indomaret, silakan berbelanja. Kira-kira enak enggak? Tapi kalau Mbak Eka gini, wah, kira-kira ada enggak yang beli? Ada. Makanya ketika kita berwirausaha harus pelayanannya yang maksimal. Tokonya juga harus bersih. Terus tokonya tidak pernah ditata, banyak debunya. Kira-kira mau beli enggak? Saya tanya anak-anak di Indomaret, Alfamaret, dengan di toko-toko biasa harganya lebih mahal mana? Alfamaret. Tapi pembelinya banyak mana? Alfamaret. Kenapa? Satu ramah, yang dua masuk saja sudah disapa. Bersih atau kotor? Bersih. Enak enggak kalau mau ambil sesuatu? Enak. Yang masuk kira-kira orang berlumpur atau orang sudah wangi? Wangi. Ya, betul ya. Inilah namanya market. Salah satunya walaupun mahal, tapi kalau sudah menarik, sudah punya brand yang bagus, maka orang akan tetap masuk. Apalagi dengan sekarang gaya hidup orang zaman sekarang ini luar biasa. Makanya anak-anak kalau ingin berusaha maka harus mengimbangi dengan perkembangan wirausaha yang sudah berkembang luar biasa. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya anak-anak, sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Tadi Pak Guru sudah sampaikan. Saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Betul. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan. Kalau sudah gini sama mendelik, kira-kira orang jadi beli enggak? Enggak jadi beli anak-anak. Tapi kalau ramah, baik, tidak sombong, suka membantu, insya Allah orang itu tidak akan kemana, tidak akan lari ke toko yang lain. Yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usaha dengan cara yang baik. Cara yang baik maksudnya apa? Dengan kita memacu kualitas pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Dan nomor 4, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Orang usaha itu tidak mungkin langsung sukses, tidak mungkin. Inovasi yang terbaik guna apa? Guna memajukan usaha yang akan kita kembangkan. Yang nomor 5, tidak suka untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Namanya manusia, sudah Pak Guru tadi jelaskan, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita bangun rumah, tidak mungkin kita buat sendiri, tidak mungkin, pasti membutuhkan orang. Batanya siapa yang buat, pakunya siapa yang buat, catnya siapa yang membuat, ya pasirnya beli di mana dan sebagainya. Nah inilah wujud dari kita bekerja sama. Yang nomor 6, selalu membangun usahanya sesuai perkembangan zaman, mengikuti anak-anak perkembangan zaman yang modern. Apalagi sekarang ini toko-toko sudah dikonsep sebagai toko tinggal ngambil, kayak konsep market-market yang ada di kota seperti di Indomaret. Makanya kalau dulu toko walaupun tidak ditata selalu dia tetap lari. Sekarang tidak ada toko modern, tapi sekarang sudah berjamur toko-toko berbasis modern. Maka harus tetap mengimbangi, harus bisa mengikuti persaingan perkembangan zaman. Yang selanjutnya anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Orang menjahit. Menjahit ini adalah bagian dari juga usaha. Anak-anak ini
bisa berpakaian seperti ini adalah jasa dari penjahit. Majapahit pakai songkok juga jasanya dari penjahit. Maka penting juga, maka kita harus menghargai apa yang sudah menjadi karya orang lain. Memenuhi kebutuhan manusia, manfaat dari keberagaman usaha. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia dalam beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 4 wirausaha. Dengan kita berusaha, berwirausaha, maka otomatis ada imbas dari usaha kita. Yang awalnya harus beli jauh, sekarang beli dekat. Yang awalnya orang tidak punya pekerjaan, mungkin dengan usaha kita yang maju bisa mempekerjakan tetangga kita. Yang selanjutnya menciptakan inovasi yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang nomor 4, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Ya, anak-anak bisa menjual produk-produk dari apa? Dari usaha-usaha yang sudah dirintis oleh para pengusaha, bisa dijual di tokonya. Mengurangi pengangguran otomatis. Mengurangi pengangguran otomatis. Dengan anak-anak punya usaha, usaha itu macam-macam. Pak, saya mau usaha cukur atau namanya apa? Barbershop, ya, barbershop boleh, itu namanya usaha. Pak, saya mau usaha jadi Pak, pembenihan kambing, juga usaha. Pak, saya mau misalkan penjualan arang, Pak, usaha. Pak, saya mau Pak, usaha pembuatan tusuk sate, Pak, misalkan, juga usaha. Semuanya usaha. Dengan adanya usaha, pasti nanti ada hasil yang diharapkan. Pak, saya mau usaha transportasi, Pak, juga usaha. Semuanya usaha. Ya, yang mana yang di akhirnya nanti pasti akan menghasilkan produk yang akan dinikmati oleh banyak orang. Yang selanjutnya anak-anak, setelah ini nanti anak-anak mungkin masih bertanya-tanya tadi, Pak, tentang wirausaha itu berarti kan macam-macam, Pak. Iya, macam-macam. Tidak hanya 1-2 jenis. Wirausaha itu bermacam-macam. Produknya pun juga bermacam-macam. Jadi seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya anak-anak setelah ini anak-anak akan Pak Guru bentuk kelompok. Anak-anak mengamati tugas yang akan Pak Guru berikan di lembar kerja. Nanti anak-anak silakan anak-anak membentuk kelompok ya, di kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Setelah itu nanti diamati tugasnya, baru nanti Pak Guru akan mendemonstrasikan tugas itu. Anak-anak amati, catat. Kalau sudah dicatat, nanti diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya? Oke, silakan anak-anak. Ini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Silakan. Ayo, saling berhadapan. Nanti anak-anak melihat demonstrasi dari Pak Guru. Ini kerjanya Pak Guru bagikan dulu. Ya. Terus langkah selanjutnya anak-anak ke sini. Silakan bentuk lingkaran, melihat demonstrasi Pak Guru. Ayo ke sini. Ini apa anak-anak? Ayo ke sini cepat. Ini apa anak? Jarum. Ini apa? Magnet. Dan ini adalah kertas. Fungsinya yang pertama jarum. Ini nanti akan Pak Guru gosok dengan magnet ini. Ya. Ini nanti akan secara otomatis jarum ini akan menunjukkan arah utara dan arah selatan. Bahan yang sudah Pak Guru siapkan, yang pertama adalah jarum, kertas. Kertas ini fungsinya hanya untuk melampungkan ini sebagai pelampung. Yang ketiga adalah magnet. Yang keempat air. Yang kelima adalah tempat air. Oke, paham ya? Jadi ini Pak Guru gosok dulu cara kerjanya.
Setelah itu nanti akan Pak Guru tancapkan ke kertas. Setelah itu akan Pak Guru taruh. Coba dilihat. Ya. Secara otomatis akan menunjukkan arah utara dan arah selatan sesuai dengan bumi kita. Bumi kita ini adalah sana utara dan sana selatan. Secara otomatis sama dengan sistem kompas yang ada di toko-toko yang dijual. Paham ya anak-anak ya? Setelah itu anak-anak coba ini setelah Pak Guru demonstrasikan, anak-anak simpulkan sesuai dengan kelompoknya, paham? Oke, silakan tak kasih waktu 20 menit untuk menulis, meresum apa yang anak-anak lihat pada percobaan. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo, diresum. Sampai taruh sana. Jalan semua. Yes. Pastikan kalau nanti ya. Ayo silakan disimpulkan. Dari apa yang anak-anak lihat pada percobaan. Silakan di ya. Nanti sekalian anak-anak juga ini ya. Nanti silakan diselesaikan juga jumlah kerjanya. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Oke? Siap ya? Silakan. Ayo yang semangat Mas Mama.
Waktu 1 menit. Alhamdulillah anak sudah selesai ya menyimpulkan di setiap kelompoknya sudah kelompok 1 siap? Oke, siap untuk mempresentasikan? Oke, silakan coba dipresentasikan hasil kesimpulannya, silakan. Dari hasil percobaan tadi, jarum akan selalu mengarah pada kutub utara dan kutub selatan. Dari pengamatan tadi, jadi kutub utara mengarah ke kutub utara dan kutub selatan. Ini memang secara otomatis ya anak-anak ya. Karena apa? Karena memang bumi ini ada 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi magnet itu pasti akan mengarah ke sana. Oke, yang kelompok 2 silakan. Dari hasil percobaan tadi, jarum akan selalu mengarah pada kutub utara dan kutub selatan. Oke, terima kasih pinter. Jadi intinya sama ya hasil pengamatan tadi. Jadi intinya jarum ini akan mengarah ke kutub utara dan kutub selatan. Terima kasih anak-anak atas apa yang sudah dikerjakan. Untuk materi PS yang tadi yaitu kaitannya dengan materi wirausaha anak. Mari kita simpulkan bersama-sama. Ini gambarnya apa anak-anak? Pada LKPD? Ada fotokopi, pangkas rambut dan bengkel ya. Pertanyaannya adalah sebutnya usaha yang akan kamu temukan di luar rumahmu. Ini ada nggak di rumah? Ada ya. Fotokopi ada, bengkel juga ada. Oke. Nah, maka dari itu dari ketiga ini adalah semua bentuk wirausaha. Betul ya? Oke. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Fotokopi apa yang akan anak-anak dapatkan? Kira-kira sampai fotokopi kira-kira dapat apa? Dapat hasil dari fotokopi, dapat jasa, dapat uang. Betul sekali Mbak Seli. Terus yang ini kira-kira dari usaha cukur itu kamu dapat apa? Dapat apa? Dapatkan keuntungan. Betul sekali ya. Karena dengan jasa kita yang kita berikan pada orang lain, maka kita akan mendapatkan hasil sama dengan bengkel. Oke, yang terakhir perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel di atas ya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan usaha-usaha tersebut? Kalau fotokopi apa kira-kira anak-anak? Mesin fotokopi. Kalau untuk yang pangkas rambut? Kalau bengkel? Engkol atau media-media yang lain. Pintar sekali. Jadi anak-anak tadi dari hasil diskusinya sudah dijabarkan bahwa saya tugas yang pertama anak-anak melihat atau mengamati apa yang menjadi demonstrasi Pak Guru percobaan kaitannya dengan benar nggak jarum ini nanti menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Hasilnya benar ya anak-anak ya? Oke, benar ya? Nah, betul. Nah, akan selalu mengarah pada kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua kaitannya dengan wirausaha. Gambar-gambar yang ada pada lembar kerja ini adalah wujud dari usaha yang ada di sekitar kita. Ada fotokopi, ada pangkas rambut, ada bengkel, ada toko dan macam-macam. Dan ini selalu dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya anak-anak kaitannya dengan apa yang Pak Guru bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, silakan. Tanya apa? Kenapa magnet yang sama kutubnya akan selalu menolak? Betul sekali. Kenapa magnet yang sama kok tolak menolak? Kenapa? Kok tidak mau chemistry dia? Kenapa? Karena
kutub magnet yang sama pasti akan menolak kutub yang sama. Tapi ketika kutub ini berbeda, maka dia akan menarik. Itu adalah bagian dari sifat magnet. Sifat magnet. Oke? Magnet itu akan menarik benda yang terbuat dari besi, pasti akan ditarik. Ya. Contoh anak-anak yang sering lihat pada kehidupan sehari-hari, tahu tas yang ibu-ibuku itu ya, tutup sendiri. Terus apa lagi kira-kira? Ini Mbak Sari punya, oke, tasnya bisa tutup sendiri. Karena apa? Karena ada tarikan gaya magnet. Ya, dan lagi biasanya apa? Masa kancing baju? Tidak ada ya? Apa kira-kira yang lain? Tutupnya HP yang kayak dompet itu biasanya kan ada magnet. Oke, ya. Tuh yang selanjutnya mungkin pertanyaan yang lain dari kelompok 2 mungkin silakan kalau ada yang tanya. Oke, silakan berdiri. Kenapa kita harus berwirausaha? Kenapa kita harus berwirausaha? Karena apa? Ya, namanya wirausaha itu adalah muncul dari kita mencari hasil yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yaitu salah satunya. Dengan kita berwirausaha, maka secara otomatis kita punya pekerjaan. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan terpenuhi. Contoh, misalkan anak-anak setiap pagi butuh apa? Butuh makan. Kamu makan itu apa yang cukup tiba-tiba sudah jadi makanan? Tiba-tiba jadi makanan, iya apa enggak? Enggak, ada prosesnya. Ibu belanja dulu di toko, betul enggak? Baru dimasak, baru matang, baru kamu makan. Betul atau salah? Betul sekali. Makanya ada proses yang dilalui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, misalkan kayak Pak Guru tadi sudah mencontohkan baju ini. Baju ini awalnya bentuknya apa, Cak? Kain. Bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Kalau dipakai pasti kamu akan kelihatan. Harus dijahit dulu, harus dibentuk dulu. Bentuknya macam-macam sesuai dengan selera. Akhirnya jadilah baju. Setelah itu dipakai. Bisa buat mana anak? Bisa buat ke sekolah, bisa buat ke kondangan, atau bisa dibuat ke mana-mana. Ya, itu adalah wujud dari usaha. Yang selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita berwirausaha dengan semangat, dengan mengikuti perkembangan zaman. Karena dengan wirausaha, apa yang menjadi kebutuhan kita akan bisa terpenuhi dengan baik. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu kaitannya dengan magnet. Maka magnet itu adalah sesuatu apa? Gerakan tarikan yang dihasilkan oleh medan magnet dari kutub yang sama atau yang beda. Kalau yang sama nanti bisa menolak, kalau yang sejenis nanti akan menarik. Ya, kaitannya dengan materi yang kedua yaitu kaitan dengan wirausaha. Anak-anak harus semangat dalam berwirausaha, karena dengan usaha apa yang menjadi kebutuhan kita akan bisa terpenuhi dengan baik. Yang terakhir, alhamdulillah anak-anak dari yang kita presentasikan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang paling baik dalam mempresentasikan tadi alhamdulillah kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Apakah kelompok 2 ini tidak bagus? Bagus, semuanya bagus. Namun kelompok 2 masih ada sedikit tadi yang kekurangan dari apa yang dipresentasikan. Untuk selanjutnya anak-anak ya, yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang akan datang, tolong anak-anak disiapkan dipelajari, dibuka, yaitu temanya tetap tema wirausaha, yaitu materinya materi bahasa Indonesia dan
yang menjadi manfaat nanti katanya dengan magnet. Ya, siap ya anak untuk belajar ya? Siap ya? Yang semangat siap ya? Siap. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua kelas nanti ya untuk siap untuk memandu teman-temannya untuk belajar. Siap ya ketua kelas ya? Oke. Silakan untuk ketua kelas selanjutnya untuk memimpin doa. Semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, jangan lupa sekali lagi belajar ya. Besok pelajaran yang akan kita pelajari tolong untuk dibuka dan disinauni dipelajari di rumah. Harapannya besok anak-anak sudah memiliki bahan untuk pembelajaran selanjutnya. Dari Pak Guru, apabila mulai awal hingga akhir kurang berkenan, ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.